Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahawira Channel yang siap menyajikan cerita horor untuk Anda. Kali ini saya akan membacakan cerita tentang Pasar Setan Gunung Arjuno. Gunung Arjuno merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru. Gunung Arjuno terkenal dengan beberapa cerita mistisnya. Beberapa orang menjadi takut untuk mendaki Gunung Arjuno. Namun, beberapa lagi malah penasaran dengan Gunung Arjuno ini. Ini adalah kisah 3 orang pemuda yang nekat mendaki Gunung Arjuno untuk membuktikan ada atau tidaknya pasar setan yang terkenal misterius itu. Namaku Dimas. Aku sama 2 kawanku, Heri dan Bagas, punya channel YouTube yang isi kontennya melakukan penelusuran ke tempat-tempat angker yang ada di Jawa Timur. Sudah puluhan tempat yang sudah kami kunjungi, namun tidak ada kejadian seram yang bisa menaikkan viewer. Waktu itu kami hampir saja menyerah karena viewersnya selalu sedikit dan tidak pernah viral. Akhirnya kami mendapatkan saran untuk menelusuri pasar setan yang ada di Gunung Arjuno. Katanya pasar setan di Gunung Arjuno terkenal angker karena banyak orang yang punya pengalaman mistis di sana. Memang, jika kalian mendaki Gunung Arjuno via tretes, kalian akan menemukan tempat yang diyakini sebagai pasar setan. Jika siang hari di situ nampak sepi layaknya hutan. Namun, jika malam, maka akan terdengar ramai seperti di pasar. Selain pasar setan, hal mistis yang terkenal di Gunung Arjuno adalah suara gamelan ngunduh mantu. Menurut cerita yang beredar, jika orang yang mendaki Gunung Arjuno disenangi oleh makhluk halus di sana, maka ia akan dibawa ke alam gaib untuk dijadikan pengantin. Dan konon ketika terjadi pernikahan manusia dengan makhluk gaib, suara gamelannya akan terdengar jelas di malam hari. Akhirnya setelah kami melakukan persiapan baik fisik maupun mental, Kamis pagi kami berangkat ke sana. Dari Surabaya kami menuju Pandaan karena nanti kami akan mendaki melalui jalur tretes. Dari kami bertiga, Bagas adalah orang yang sering mendaki. Ia pernah mendaki Gunung Arjuno selama 3 kali. Jadi aku dan Heri cukup tenang karena ada yang pengalaman. Cuma Bagas ini orangnya agak pecicilan. Di antara kami bertiga, dia yang paling nekat ketika melakukan penelusuran di tempat angker. Jadi kami selalu mengingatkan Bagas untuk jaga omongan saat mendaki Gunung Arjuno. Meskipun dia yang paling pengalaman di antara kami bertiga. Singkat cerita, setelah kami sampai di sana, kami istirahat sebentar, kemudian kami menuju pos pendaftaran. Waktu itu aku lihat sekitar dan berpikir, kok sepi ya? Padahal mau weekend. Biasanya pendakian Gunung Arjuno selalu rame, tapi kali ini benar-benar sepi. Rasanya yang mendaki lewat jalur tretes cuman kami bertiga saja. Setelah itu, Bagas dan Heri mengambil pulpen dan mengisi formulir pendaftaran. Sedangkan aku membaca peraturan para pendaki ketika naik ke Gunung Arjuno. Di situ tertulis jumlah pendaki tidak boleh ganjil. Akhirnya aku pun bertanya kepada petugas, kenapa tidak boleh ganjil? Banyak kejadian mas, kalau mendaki jumlahnya ganjil, nanti akan ada setan yang menggenapi. Jenengan pernah kesini sebelumnya? Kata petugas pendaftaran. Seketika aku menggeleng dan melirik ke arah Bagas.
mengisyaratkan agar dia yang menjawab. Aku udah pernah 3 kali, Pak. Semuanya aman aja kok. Tenang, itu kan cuman mitos. Masa kami gagal mendaki gara-gara kurang orang? Jawab Bagas sambil sedikit tertawa. Petugas itu terdiam dan memandang Bagas sinis. Aku yang merasa tidak enak atas jawaban Bagas pada petugas itu, langsung minta maaf dan bertanya tentang solusinya. Gini aja mas, kalau masih maksa mau naik gunung sekarang, masnya cari kayu kecil buat tongkat. Dan tongkat itu harus dipegang salah satu dari kalian. Fungsinya biar hitungannya genap mas, jawab petugas itu dengan penuh cemas. Walaupun Bagas awalnya menolak, namun aku sepakat untuk mematuhi saran dari petugas pendaftaran. Akhirnya aku mencari tongkat dan kuberikan kepada Bagas, karena dia yang memimpin dan berjalan di depan. Aku berjalan di tengah dan Heri di belakang. Singkat cerita, setelah lamanya perjalanan kami tiba di Lembah Kidang. Saat itu waktu menunjukkan pukul 5 sore. Kami beristirahat sejenak sambil minum dan merokok. Sesekali bercanda untuk memecahkan keheningan suasana biar tidak terlalu seram. Kayaknya kita bakalan sampai malam deh di Pasar Setan, ucap Heri memecah keheningan. Tenang aja, ini peristirahatan terakhir kita. Paling 30 menit lagi udah nyampe, kata Bagas sambil menyesap rokoknya dengan tenang. Bos, mulutmu itu. Ingat gas, jangan ngomong sembarangan di sini. Peristirahatan terakhir katamu. Emangnya kita mau mati? Kataku penuh kesal. Bagas hanya tertawa melihat aku bersikap seperti itu. Saat itu aku baru sadar tongkat yang dibawa Bagas tidak ada di tangannya. Loh, Gas, tongkatmu di mana? Tanyaku sambil mencari-cari di sekitarnya. Udah aku buang tadi waktu di jalan. Udahlah, tenang aja. Buktinya kita nggak kenapa-kenapa kan? Ini tuh cuman mitos. Aku pernah kesini 3 kali dan nggak ada apa-apa kok. Percaya aja sama aku. Dan asal kalian tahu ya, aku yakin nanti di Pasar Setan juga nggak ada apa-apa. Nah, makanya aku bawa ini nih, kata Bagas sambil mengeluarkan wig rambut panjang dan daster warna putih dari tasnya. Asu, gila kamu Gas. Sumpah otakmu nggak waras. Ngapain kamu bawa begituan di sini? Kata Heri kaget dan kesal karena kelakuan Bagas yang kelewatan. Aku juga kaget bercampur takut karena Bagas terlalu ngawur bawa wig rambut panjang dan daster putih. Gini, tenang aja kalian. Kita nih udah capek-capek kesini, masa nanti video kita nggak ada penampakan apa-apa? Sayang dong. Makanya nanti pakai ini aja, biar video kita naik. Gimana? Ide menarik kan? Kata Bagas sambil ketawa melihat ekspresi kami. Aku dan Heri hanya terdiam dan malas buat berdebat dengan Bagas. Lagian kita udah setengah lebih perjalanan sampai ke Pasar Setan. Aku hanya berharap tidak terjadi apa-apa di sana nanti. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 7 malam tibalah kami di Pasar Setan. Segera kami membangun tenda dan api unggun. Tapi entah kenapa di tanah landai dan tak terhalang pohon ini anginnya sangat lembut. Bahkan cenderung tidak ada angin, hanya hawa dingin saja yang kami rasakan. Malam itu terasa sunyi sekali. Badanku rasanya capek dan pegel. Ditambah lagi rasa kesal kepada Bagas karena melanggar peraturan dari petugas pendaftaran.
Malam itu kami makan perbekalan, ngopi, dan ngerokok. Sungguh aneh karena tidak ada satupun pendaki lain selain kami bertiga. Padahal biasanya Gunung Arjuna adalah salah satu destinasi bagi pecinta pendakian karena memiliki keindahan dan sekaligus belajar sejarah. Gunung Arjuna sering dikaitkan dengan Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit karena memiliki petilasan dan arca yang sampai saat ini dilestarikan. Gunung Arjuna dianggap sebagai pusat pemerintahan Majapahit karena memiliki nilai magis yang kuat. Dari situlah kemudian masyarakat mempercayai adanya suara gamelan ngunduh mantu dari Pasar Setan. Nah, kami bertiga saat ini sedang berada di lokasi Pasar Setan tersebut. Memang tujuan awal kami adalah melakukan pembuktian apakah mitos yang tersebar di masyarakat itu benar atau salah. Rencananya kami akan beristirahat sampai jam 12 malam. Baru nanti melakukan penelusuran di sekitar lokasi untuk membuktikan hal aneh apa yang terjadi di Pasar Setan. Akhirnya setelah selesai makan dan ngerokok, kami bertiga tidur di dalam tenda. Suara angin yang tenang membuatku tertidur pulas. Bagas di samping kiri, Heri di tengah, dan aku di kanan. Suara gamelan membangunkanku. Ketika aku lihat jam tangan, ternyata sudah jam 12 malam. Dengan mata mengantuk, aku melihat Bagas dan Heri tidak ada di sampingku. Pikirku mereka pasti sudah bangun untuk siap-siap bikin video. Aku segera bangun dan keluar tenda. Aku kaget karena kulihat dari dalam tenda langit tampak cerah berwarna jingga. Padahal itu jam 12 malam. Yang lebih mengagetkan lagi adalah ketika aku keluar tenda, aku berada di tengah-tengah pasar. Aku dapat melihat dengan jelas banyak orang lalu lalang di sini, tapi pakaian mereka seperti orang zaman kerajaan dulu. Anehnya lagi, mereka tidak menghiraukanku, seakan mereka tidak melihatku. Sumpah aku deg-degan banget saat itu. Aku bingung mau berbuat apa, karena Bagas dan Heri tidak ada di tenda. Aku memberanikan diri untuk keluar dan jalan-jalan sambil mencari Bagas dan Heri. Tiba-tiba dari belakang ada yang menabrakku. Ternyata itu Heri. Dia habis lari ngos-ngosan sambil berkata terbata-bata, "Bagas diambil sama hantu. Dia ada di sana," kata Heri sambil menunjuk ke arah sekumpulan orang yang ramai. Aku lihat dengan saksama, ternyata itu adalah pesta pernikahan Bagas dengan seorang wanita dengan pakaian kerajaan. Aku lihat Bagas dan wanita itu dinaikkan ke tandu dan diarak ramai-ramai oleh sekumpulan orang. Kulihat wajah Bagas sangat pucat dan tertunduk lesu dengan tatapan kosong. Yang mengerikan adalah sosok-sosok yang mengelilingi Bagas. Ada manusia berkepala burung, wanita berbadan ular, ada pocong, genderuwo, kuntilanak, dan banyak sekali yang tidak bisa aku definisikan. Aku terdiam takut. Kakiku tidak bisa bergerak lagi. Aku pegang tangan Heri erat-erat. Saat ketakutan memuncak, tiba-tiba ada nenek-nenek di belakangku yang ngomong, "Ikhlaskan teman kalian. Sekarang kalian berdua harus pergi dari sini sebelum kalian terkena marah." Aku sangat kaget ketika aku menoleh ke belakang. Ternyata nenek-nenek itu mukanya sudah rusak penuh darah. Tapi mbah, itu teman saya mbah," kataku penuh takut. "Minggato teko kene," artinya
"Pergilah dari sini," kata nenek-nenek itu dengan mata mendelik. Aku nggak ingat kejadian setelah itu, karena tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Sepertinya aku pingsan. Nah, saat kami berdua bangun, ternyata sudah jam 10 siang. Kami berdua tergeletak di tengah-tengah hutan Pasar Setan. Kulihat sekeliling sudah ada 2 orang petugas gunung dan 3 orang warga. Ada 1 orang warga yang sudah agak tua datang menghampiriku dan berkata, "Mas, sekarang segera turun nggih, sebelum semuanya tambah kacau. Tapi teman saya hilang, Pak. Tolong," kataku dengan suara terbata-bata karena Bagas diambil makhluk gaib. "Kelakuan temanmu itu tidak disukai sama penghuni sini. Dia pantas mendapatkan ganjaran itu karena tidak punya tata krama. Saya diberi kabar sama petugas pendaftaran kalau kalian bertiga nekat mendaki, dan nampaknya teman kalian itu meremehkan adat istiadat di sini. Makanya saya mengajak petugas untuk langsung naik menjemput kalian," kata Pak Tua. Kami pun menyadari kalau kami terlalu nekat, terutama Bagas yang emang punya watak yang pecicilan. Akhirnya kami kembali ke pos dan menulis berita kehilangan dengan menceritakan kronologi kejadiannya. Pengalaman itu sangat menyesakkan. Kami harus kehilangan sahabat kami, Bagas. Pesan yang dapat diambil adalah berperilakulah sopan dimanapun kalian berada. Ya baik, itu adalah sebuah kisah horor tentang pendakian 3 orang di Gunung Arjuna ya. Seperti yang kita tahu, banyak gunung-gunung baik di Jawa maupun Sumatera itu yang memiliki sisi misterius. Pasti setiap gunung itu memiliki sisi misterius dan memiliki pantangan-pantangan yang harus ditaati oleh para pendaki. Seperti contohnya, misal di Gunung Slamet itu ada namanya Pos Samarantu. Di situ katanya itu adalah sebuah gerbang menuju dunia gaib. Sama halnya di Gunung Arjuna. Gunung Arjuna adalah salah satu gunung yang dikeramatkan pada masa Kerajaan Singasari dan Majapahit. Makanya di situ banyak pantangan. Nah, pada kasus ini si Bagas ini adalah orang yang mungkin dia tidak terlalu percaya dengan dunia gaib. Makanya dia menghiraukan pantangan dari petugas pendaftaran dan terlalu menganggap remeh. Ini merupakan peringatan bagi kita juga, bagi kita semua, ketika kita mendaki gunung dimanapun itu, selalu waspada terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau mistis. Karena diakui atau tidak, terkadang itu terjadi dan nyata bagi sebagian orang. Baik, mungkin itu saja cerita dari kami. Buat kalian yang punya cerita horor menarik, bisa dikirimkan ke email yang akan kami tulis di deskripsi. Dari kami cukup sekian ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.